Halo, gimana bosku? Bonus akhir tahun sudah mencair belum? Geger gedean lagi bos. Kembali digeber, dan digeber terus. Mantan Polhukam Mahfud MD, bongkar pejabat TNI Polri bekingan kejahatan, singgung kasus Verdi Sambo. Sambo lagi, Sambo lagi. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, mengutarakan pandangannya terkait wacana menempatkan Polri di bawah satu kementerian. Menurutnya, langkah tersebut dapat menimbulkan dampak serius yang berbahaya bagi struktur dan fungsi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Dalam pandangan Mahfud, Polri memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan negara dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, institusi ini harus tetap independen dan tidak terikat dengan jabatan politik apapun. Mahfud menegaskan bahwa seorang menteri merupakan jabatan politik yang seringkali terikat dengan kepentingan partai atau kelompok tertentu. Hal ini berpotensi mengurangi netralitas Polri apabila mereka berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri. Penempatan Polri di bawah kementerian, menurut Mahfud, dapat membuka peluang terjadinya politisasi. Institusi penegak hukum tersebut dikhawatirkan akan lebih rentan terhadap intervensi politik. Selain membahas posisi Polri, Mahfud juga menyinggung hubungan antara TNI dan Polri. Ia menyoroti adanya oknum di kedua institusi yang terlibat dalam pelanggaran hukum, bahkan menjadi pelindung kejahatan. Mahfud mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya kasus hukum yang melibatkan oknum TNI dan Polri, tetapi tidak ditindaklanjuti. Hal ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya penegakan hukum di tubuh kedua institusi tersebut. Ia juga menyebut adanya oknum aparat keamanan yang justru menjadi backing bagi pelaku kejahatan. Fenomena ini, menurut Mahfud, sangat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Mahfud menekankan bahwa transparansi dalam penegakan hukum merupakan salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri dan TNI. Untuk mengatasi persoalan oknum yang menyimpang, Mahfud mengusulkan penerapan hukuman yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan efek jera yang nyata. Mahfud menilai penurunan jabatan bagi oknum yang bersalah belum cukup untuk mengatasi persoalan. Langkah yang lebih tegas dan menyeluruh diperlukan untuk menciptakan perubahan. Menurut Mahfud, jika Polri berada di bawah satu kementerian, ada kekhawatiran bahwa institusi ini akan kehilangan sifat independennya. Padahal, dalam negara demokrasi, Polri harus bersikap netral agar dapat menegakkan hukum tanpa tekanan politik. Mahfud juga menyinggung beberapa contoh dari negara lain, di mana penegakan hukum menjadi lemah akibat institusi kepolisian berada di bawah kontrol politik tertentu. Ia mengingatkan bahwa Indonesia harus belajar dari kasus-kasus tersebut. Mahfud menjelaskan bahwa ketika Polri terpolitisasi, maka proses penegakan hukum tidak lagi berjalan sesuai dengan keadilan. Hal ini dapat mengakibatkan hukum menjadi alat kepentingan politik semata. Mahfud mengapresiasi peran besar Polri sebagai penjaga ketertiban dan keamanan negara. Ia menilai bahwa independensi Polri adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas negara. Namun, Mahfud juga menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri harus terus dilakukan. Ia melihat bahwa meskipun ada banyak kemajuan, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama terkait integritas. Selain Polri, Mahfud menyoroti permasalahan serupa di tubuh TNI. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak oknum yang menyalahgunakan wewenangnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Mahfud menyebut bahwa tidak semua anggota Polri dan TNI terlibat dalam pelanggaran hukum. Namun, keberadaan oknum-oknum tertentu menjadi tantangan besar yang harus dihadapi kedua institusi tersebut. Menurut Mahfud, salah satu persoalan serius adalah banyaknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum TNI Polri yang terhenti di tengah jalan. Hal ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap kedua institusi tersebut. Mahfud menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Baik anggota TNI maupun Polri yang melanggar hukum harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Ia juga mengusulkan agar pengawasan internal di tubuh TNI dan Polri diperkuat. Menurutnya, mekanisme ini akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Mahfud percaya bahwa transparansi dalam penyelidikan kasus adalah kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap TNI dan Polri. Salah satu solusi yang ditawarkan Mahfud adalah pemberlakuan sistem sanksi yang lebih tegas, baik dalam bentuk hukuman pidana maupun administratif. Mahfud menambahkan bahwa pendidikan integritas harus ditanamkan sejak awal dalam pembinaan anggota TNI dan Polri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aparat yang profesional dan bermoral tinggi. Ia juga mengusulkan agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap TNI dan Polri. Menurutnya, hal ini dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan. Mahfud menyoroti bahwa salah satu dampak buruk dari kasus yang tidak ditindaklanjuti adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut. Ia juga menilai bahwa pemisahan tugas antara TNI dan Polri harus lebih diperjelas untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Mahfud mengingatkan bahwa Polri adalah institusi penegak hukum yang harus berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat, bukan kelompok atau kekuasaan tertentu. Mahfud MD menilai bahwa akuntabilitas di tubuh Polri dan TNI masih perlu ditingkatkan. Setiap anggota harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik di dalam maupun di luar tugas resmi. Untuk memperkuat transparansi, Mahfud mengusulkan agar teknologi modern diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan internal Polri dan TNI. Hal ini dapat mencakup penggunaan kamera tubuh, body cam, atau sistem pelaporan berbasis digital. Menurut Mahfud, Polri dan TNI harus lebih terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Kritik yang konstruktif dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki kinerja kedua institusi. Mahfud juga menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri dan TNI. Regulasi ini harus menjamin bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Ia mengusulkan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggota Polri dan TNI. Evaluasi ini harus mencakup aspek integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Mahfud percaya bahwa penerapan sistem meritokrasi dalam pengangkatan jabatan di Polri dan TNI dapat mengurangi praktik-praktik kotor seperti kolusi dan nepotisme. Selain itu, ia menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem perekrutan anggota Polri dan TNI. Proses perekrutan harus dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Mahfud menyoroti bahwa hukuman yang diberikan kepada oknum aparat harus menjadi pembelajaran bagi yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Ia juga menyarankan agar fungsi pendampingan hukum bagi anggota Polri dan TNI yang tersangkut masalah hukum ditinjau kembali. Pendampingan ini harus tetap menjunjung asas keadilan, bukan untuk melindungi pelaku. Mahfud mengkritik sejumlah kasus besar yang melibatkan oknum Polri dan TNI, tetapi tidak pernah terungkap secara transparan kepada publik. Menurutnya, ini menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat. Mahfud melihat bahwa ada tantangan budaya di dalam institusi Polri dan TNI, seperti budaya loyalitas yang terkadang menghalangi pengungkapan kebenaran. Mahfud mengusulkan agar pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pelatihan Polri dan TNI. Hal ini penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Ia juga mengusulkan pembentukan Dewan Etik Independen yang bertugas mengawasi perilaku anggota Polri dan TNI. Dewan ini harus terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi. Menurut Mahfud, reformasi Polri adalah bagian dari upaya memperkuat negara hukum di Indonesia. Tanpa Polri yang kuat dan bersih, sulit untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil. Ia juga meminta agar TNI tetap berkomitmen terhadap reformasi internal yang bertujuan untuk memperkuat peran mereka sebagai penjaga kedaulatan negara. Mahfud menyoroti bahwa tekanan politik seringkali menjadi salah satu alasan mengapa banyak kasus hukum melibatkan aparat yang tidak terselesaikan dengan baik. Ia menyarankan agar Polri dan TNI meningkatkan hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis. Hal ini dapat membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik. Mahfud menegaskan pentingnya penyelesaian kasus yang melibatkan aparat secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa intervensi pihak manapun. Ia juga mengakui Pramedia dalam mengawal transparansi dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai kasus-kasus yang melibatkan aparat. Mahfud mendorong penanganan kasus kejahatan yang melibatkan oknum aparat dilakukan dengan lebih mendalam, bukan hanya pada level administratif, tetapi juga pidana. Ia menegaskan pentingnya penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas,
dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dalam mengawasi institusi Polri dan TNI. Mahfud menyatakan bahwa praktik backing terhadap pelaku kejahatan harus dihapuskan sepenuhnya. Ia meminta adanya mekanisme khusus untuk mendeteksi dan menindak oknum yang terlibat. Sebagai langkah terakhir, Mahfud juga membuka kemungkinan pelibatan lembaga internasional untuk memberikan pelatihan dan konsultasi terkait reformasi Polri dan TNI.